Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Bagus Robiansa. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengembangan kurikulum menurut Cak Roger. Pengembangan kurikulum merupakan salah satu aspek penting dalam proses pendidikan. Kurikulum merupakan rencana pendidikan yang berisi banyak unsur dan menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Salah satu tokoh yang memperkenalkan pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum adalah Cak Roger. Dalam pengembangan kurikulum dengan pendekatan humanistik yang dikembangkan oleh Cak Roger, pengalaman dan kebutuhan siswa menjadi fokus utama. Dengan memperhatikan pengalaman dan kebutuhan siswa, pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan siswa dapat belajar dengan lebih baik. Ada 4 tahapan pengembangan kurikulum Cak Roger. Di antaranya yang pertama, pemilihan satu sistem pendidikan sasaran, dan yang kedua, pengalaman kelompok yang mengintensifkan bagi guru, dan yang ketiga, pengembangan satu pengalaman kelompok yang mengintensifkan bagi satu kelas atau satuan pembelajaran, dan yang keempat, melibatkan orang tua dalam pengalaman kelompok. Adapun masing-masing penjelasannya, yang pertama itu pemilihan satu sistem pendidikan pada tahap sasaran. Yang pertama, dalam pengembangan kurikulum Cak Roger adalah memilih satu sistem pendidikan sasaran. Cak Roger menekankan pentingnya memilih sistem yang memperhatikan dan menghargai keunikan setiap individu dalam proses belajar mengajar. Sistem pendidikan ini harus mampu menciptakan lingkungan yang pendukung pertumbuhan, perkembangan, dan aktualisasi diri setiap peserta didik. Dan yang kedua, pengalaman kelompok. Pengalaman kelompok yang mengintensifkan bagi guru. Tahap kedua melibatkan pengalaman kelompok yang intensifkan bagi guru. Roger percaya bahwa guru yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri mereka sendiri dan mampu menerima dan menghargai diri mereka sendiri akan lebih mampu membantu peserta didik mereka untuk mengembangkan diri. Dalam pengalaman kelompok ini, para guru berkesempatan untuk berbagi pengalaman, refleksi, dan memahami peran mereka sebagai fasilitator pertumbuhan peserta didik. Yang ketiga, pengembangan satu pengalaman kelompok yang mengintensifkan bagi satu kelas atau satuan pembelajaran. Melibatkan pengembangan pengalaman kelompok yang intensif bagi satu kelas atau satuan pembelajaran ini, tujuannya dari tahap ini adalah untuk menciptakan lingkungan kelas yang memungkinkan setiap siswa merasa diterima, didengar, dan dihargai sebagai individu. Roger menekankan pentingnya hubungan antara guru dan siswa yang empatik, saling memahami dan bekerja sama dalam proses belajar mengajar. Dalam pengalaman kelompok ini, siswa diberi kesempatan untuk berbagi pemikiran, perasaan, dan pengalaman mereka, sementara guru bertindak sebagai fasilitator dalam mendukung pertumbuhan pribadi dan belajar siswa. Dan yang keempat, melibatkan orang tua dalam pengalaman kelompok. Tahap terakhir, melibatkan orang tua dalam pengalaman kelompok. Roger mengakui peran penting orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka dan mengusulkan agar mereka juga terlibat dalam pengalaman kelompok. Melalui forum ini, orang tua dapat berbagi pengalaman, kekhawatiran, dan harapan mereka tentang pendidikan anak-anak mereka. Kolaborasi antara orang tua dan guru diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik dan mendukung perkembangan optimal anak. Dengan 4 tahapan ini, Roger berharap untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendorong pertumbuhan pribadi, aktualisasi diri, dan kesejahteraan siswa. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan antara guru dan siswa, serta penghargaan terhadap keunikan dan kemampuan setiap individu dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum yang dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan pengalaman siswa dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dalam hal ini, peran guru sangat penting dalam memfasilitasi siswa dengan memberikan sumber belajar yang variatif dan interaktif dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat belajar secara aktif dan memahami makna dari pengalaman selama belajar.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah ini untuk tahun ajaran 2022-2023, kelas 10, 11, 12 itu kurikulum 2013. Namun untuk di kelas 10 ditambah dengan muatan dari kurikulum Merdeka, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya P5, itu khusus di kelas 10. Setiap tahun kita melakukan review kurikulum. Ya sudah tentu setiap tahunnya ada perubahan sesuai dengan kondisi sekolah, apakah itu penyempurnaan atau pengembangan.